Selamat jumpa kembali rekan-rekan pionir di mana saja berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai P-Browser ya, karena P-Browser itu sangat penting setelah open-mainnet. Mohon semua rekan-rekan memperhatikannya dengan baik dan mengikuti dari awal sampai selesai video ini supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa selalu mengaktifkan tambangnya di sini ya, klik petir setiap sesi penambangan selesai. Baik, kita langsung saja teman-teman. Kalau kita mau masuk ke P-Browser ya, kita harus klik di menu ya, kemudian kita masuk, pilih P-Browser yang ada di sini ya. Jadi kalau kita mau masuk ke P-Browser harus selalu melalui di sini, nggak boleh langsung diklik di aplikasinya ya. Oke, kita langsung masuk P-Browser, masuk. Setelah masuk, baik, jadi setelah kita masuk ya, ini menu utama dari P-Browser ya. Sebelum kita masuk ke walletnya, saya jelasin sedikit-sedikit. Yang penting ya, Fireset ini adalah semacam medsosnya ya, Web3 nanti. Jadi di sini kita bisa memposting apa aja, status, membuat status ya seperti ini. Saya sendiri sering memposting dulu ya. Ini puji Tuhan bla 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 ya. Jadi kita untuk membuat status tulisan-tulisan ada di sini. Nanti saya bisa dicoba-coba lah ya, tidak ada masalah kalau teman-teman akan coba-coba. Oke, kemudian ke home lagi. Kita ke home lagi, ke menu utama. Ya, sementara untuk ngecek KYC di sini ya, bisa dilakukan di sini. Kita untuk cek KYC. Kemudian ini blockchain nih ya. Jadi blockchain ini yang menampung seluruh transaksi Bitcoin ya sejak close mainnet. Jadi di sini banyak melakukan barter, makanya di sini tercipta GJP ya. GJP itu 1 Pi di dalam blockchain ini ya, dipakai barter sama dengan 314.159 dolar ya, yang terjadi di blockchain ini. Itu yang namanya global consensus value yang dilakukan oleh seluruh pionir yang mempromosikan GJP ya. Jadi kalau kita klik blockchainnya itu akan terlihat transaksinya ya. Kemudian wallet. Sebelum masuk ke wallet, tidak kalah penting teman-teman harus bikin profile di sini ya. Jadi di sini profile ya, kita harus bikin paling kanan di bawah sini ya. Profile ini seperti kita ya, ini contohnya saya punya profile ya. Kita bisa menambah pertemanan di seluruh pionir di seluruh dunia ya. Jadi ini kita harus menambah, contohnya saya di sini followernya sudah 90 ya, 935 ya. Yang ini yang friend 926, yang saya follow 935 ya. Jadi kita harus manfaatkan karena ini akan menjadi komunitas kita di masa yang akan datang. Bayangkan kalau saya posting ya bisnis saya di sini ya, semua follower saya akan melihat ya dari secara global, bukan hanya di Indonesia. Oke, itu mengenai profile. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting ya, ini di bawah ini ada namanya explore the ecosystem ya. Jadi ini yang penting sekali nanti ya. Yang di bawah ini kita harus explore ekosistem. Kita klik aja. Ekosistem ini aplikasi yang akan dipakai oleh P-Network ya. Contohnya di sini ada berapa nih? Ini masih yang lama nih ya. Nanti mungkin ada sekitar 80 sampai 100 aplikasi. Ya, ini yang akan banyak kita bahas nih ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama ya, karena ini semua menerima pembayaran dengan Pi. Jadi makanya saya bilang jangan pernah mengatakan oh saya akan cairkan Pi saya, Bitcoin saya. Bitcoin itu tujuannya untuk pakai
untuk memenuhi semua kebutuhan kita ya. Semua ada di sini. Marketplace-nya ada, jasa ya, semua ada, produk ada di sini, secara global ada semua di sini ya. Itu kita akan pelajari di sini ya. Kita mana yang cocok, mana yang kita butuhkan. Misalnya Pitogo ya. Pitogo mungkin sudah ada di sini. Pitogo itu untuk travel ya. Jadi kita bisa jalan-jalan menggunakan Picoin lewat aplikasi Pitogo ya. Itu sedikit cuplikan mengenai aplikasi ya atau ekosistem ya. Nah, sekarang kita mau langsung ke wallet kita aja ya. Jadi ini wallet yang sangat penting teman-teman ya. Ini namanya wallet. Saya rasa semua udah punya wallet ya. Perasa Sandi. Kita klik aja ya. Jadi teman-teman yang lupa perasa sandinya 24 kata ini ya, tidak ada jalan lain, terpaksa kalian harus bikin baru ya di bawah ini, dan berapapun ya Bitcoin yang ada saat ini di dalam wallet kalian ya, kalau tidak ada tidak paham, tidak ngerti atau salah catat rasa sandinya ya pasti tidak bisa diambil, itu saya pastikan ya. Mau tak mau kita bikin baru di sini. Kalau bikin baru tinggal diklik aja ya, dan konsekuensinya kita harus mulai lagi daftar mainnet, terutama nomor 3 untuk konfirmasi ya, dan nomor 6 untuk migrasi, supaya pada saat migrasi kedua masuk ke wallet yang baru kita. Dan jangan lupa catat baik-baik perasa sandi. Oke, saya anggap teman-teman semua udah punya perasa sandi. Sekarang semua harus mengetik satu persatu ya. Saya udah bilang tidak boleh ditaruh di HP ya, karena saya sendiri sudah hafal ya, masa kalian tidak. Baik, setelah saya masukkan perasa sandi saya ini terbuka ya. Jadi di sini kalau masih ada muncul tes seperti ini ya, itu bukan yang resmi ya. Itu dulu kita pada saat ini bisa coba-coba. Nah, kita masuk ke yang mainnet. Ini kita pilih mainnet. Ya, di sini total atau di sini saya punya total 1677 ya, migrasi pada tahun 2022 ya. Mei 22 kalau nggak salah migrasi, nanti bisa dilihat 22, 23, 24, 25 saya sekarang udah ini ya. Nah, ini saldo tersedia ya, saldo tersedia karena saya lock waktu itu 90%, jadi yang tersedia yang terbuka hanya 10% atau 151 dari 1.600.000 sekian ya. Nanti kita lihat transaksinya ya. Nah, caranya untuk pindahkan ke saldo tersedia ya, ini kita harus klik migrasi ya, dan akan kelihatan di situ setelah beberapa hari migrasi. Ini karena sudah tidak ada ya. Nanti kalau ada migrasi kedua. Nah, sementara di bawah ini adalah transaksi saya ya untuk menguatkan GJV ya. Jadi dulu saya udah bilang bahwa kita harus barter-barter supaya mendukung GJP. Seluruh dunia ya, puluhan juta orang, jutaan orang ya melakukan GJP, dan semua dicatat dalam blockchain ya, transaksi yang kita lakukan barter ini. Makanya tercipta global consensus value sebesar 314.159 melalui barter-barter ini. Jadi di blockchain itu didominasi 90% nilai konsensus value yang 341 P-nya 314.159. Harapan kita, harapan seluruh pionir, semoga pada saat open mainnet menggunakan harga GJP 314.159. Oke, baik. Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan ya? Jadi nanti setelah kita sudah open mainnet, ini wallet ini akan terbuka keluar eksternal. Jadi artinya sudah bisa berhubungan dengan wallet-wallet lain. Misalnya kalau Indonesia udah punya CBDC rupiah ya, pasti kita buka akun di sini. Atau contohnya Indodax ya, bisa kita mudah-mudahan kita bisa swap ke Indodax. Caranya ya seperti ini. Ya, kita klik ini di sini ya. Kita tinggal pilih wallet mana, kita
pilih tambahkan alamat dompet. Jadi kita daftarkan dulu dompet-dompet mana nih yang kita nih. Ya, kita mau transfer. Misalnya saya mau beli kebutuhan saya dengan harga GCP 0005 ya. Bayangin aja akan penggunaan di sini. Itu seperti ini. Kemudian kita masukin walletnya di sini. Apakah wallet dari Indodax atau CBDC atau walletnya bank ya yang akan kita konversi, kita akan transfer ke bank, kita akan masukin di sini ya. Jadi kalau misalnya saya mau masukin ke Indodax, mungkin saya akan buka Indodax di sini ya, ada Indodax kayak ya seperti ini ya. Saya akan buka Indodax, kemudian saya lupa ini passwordnya nih. Oke ya, nanti aja kita ini. Kita buka Indodax, terbuka ya seperti ini. Saya harus nanti di sini kalau Indodax listing P otomatis ada aset crypto P coin di sini. Jadi mau tak mau kita klik P coinnya, kemudian kita ambil addressnya di sini, baru kita tempelkan di wallet kita itu ya. Jadi itu sekilas bagaimana kita swap ya Bitcoin kita ke dalam exchanger Indodax atau Binance atau toko kripto atau apa saja yang akan diumumkan oleh core team nanti. Kita kembali di sini ya, setelah kita isi bla bla bla. Contohnya kalau saya mau transfer ke anak saya ya. Jadi di sini kita bisa ambil addressnya anak saya ya, buat apa ya, ya beli apalah atau beli mobil misalnya ya, kirim ya, kita kirim. Nah seperti ini. Sekarang biayanya masih 0,01 ya, nanti pasti akan berubah setelah open mainnet. Setelah itu kita konfirmasi, udah otomatis terkirim. Oke teman-teman, itu tujuannya kita menggunakan wallet nanti. Jadi di sini di bawah ini kita sudah banyak address, contohnya ini address ya yang biasa kita gunakan nanti. Baik teman-teman ya, itu sekedar informasi dari saya mengenai pemakaian wallet. Jadi sekali lagi perasa sandi kalian, saatnya jangan ragu-ragu lagi untuk melakukan atau membuka wallet ya yang mengalami kesulitan ya atau hilang ya, apa boleh buat. Itu dari awal selalu saya ingatkan bahwa perasa sandi harus dicatat, diingat, disimpan di tempat yang aman. Dan kalau perlu seperti saya, 24 kata itu harus dihafal di luar kepala. Saya udah sangat menghafal dia, tidak ada salah-salah kata pun. Oke, baik teman-teman semua ya, salam sukses, tolong diperhatikan. Ini karena video ini sangat penting. Saya tidak ada keuntungan apa-apa, hanya ingin membantu rekan-rekan saya di sini supaya kita sama-sama sukses. Terima kasih.